Anak-anak yang nakal, suka balapan motor, ngelawan orang tua, nanti bisa diserahin ke TNI dan Polri buat dibina di barak militer selama 6 bulan sampai setahun. Kata Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Tapi kok berasa serem ya? Jangan-jangan kita balik lagi ke gaya Orde Baru pakai bungkus yang beda doang. Oke, sebelumnya selamat Hari Pendidikan Nasional. Dan sebelum kita membahas kenapa pendekatan militer untuk anak muda itu problematik, bantu channel Baiklah buat berkembang ya. Jangan lupa like, komen pendapatmu, share ke temenmu yang suka mikir, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Jadi, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, baru-baru ini ngeluarin ide yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Katanya, anak-anak yang dianggap nakal, kayak suka balapan liar, malas sekolah, atau sering berantem sama orang tua, bakal dikirim ke barak TNI atau Polri. Tujuannya, biar mereka dibina, dilatih, dan dibentuk karakternya pakai cara-cara militer selama 6 bulan sampai setahun. Program ini rencananya mulai jalan Mei 2025 dan udah disiapin anggarannya juga. Anak-anak itu tetap sekolah, cuma lokasi belajarnya aja yang beda, yaitu di barak militer. Sistemnya dibuat kayak kelas khusus yang gabungin pelajaran formal sama kegiatan fisik yang terstruktur banget, kayak baris berbaris, kerja fisik yang belum ketahuan nih ya kerja fisiknya ngapain, sampai ke pelatihan mental. Sekilas sih kayak bootcamp tapi ala Indonesia gitu ya. Menurut Kang Deddy, ini solusi buat ngatasin anak-anak yang udah dianggap susah diatur. Kalau mau flashback ke zaman dulu, pendekatan kayak gini tuh nggak asing. Di masa Orde Baru, gaya pendidikan kita tuh juga mirip-mirip kayak gini, ya walaupun nggak dikirim ke barak militer gitu ya. Tapi yang mirip itu adalah disiplinnya, sama semua harus patuh, dan jarang banget nih ada ruang buat diskusi terbuka atau pendekatan yang lebih personal. Anak-anak tuh dibentuk buat jadi patuh, bukan paham. Dan ya efeknya, banyak yang tumbuh jadi takut salah, bukan belajar dari kesalahan. Pertanyaannya sekarang, emang bener cara ini bisa bantu anak-anak jadi pribadi yang lebih baik? Atau malah makin menjauhkan mereka dari dunia pendidikan yang seharusnya ramah dan manusiawi? Beberapa psikolog bilang pendekatan yang keras justru bisa bikin anak-anak trauma, bukan berubah. Sementara di sisi lain, sekolah udah punya guru BK yang emang dilatih buat bantu anak-anak yang bermasalah. Jadi, kenapa nggak memaksimalkan yang udah ada? Oke, mari kita tanya pertanyaan yang paling mendasar dari fenomena ini. Emang pendekatan militer ini beneran solusi jitu gitu buat ngebentuk karakter anak muda zaman sekarang? Apa jangan-jangan ini cuma cara biar kelihatan tegas aja di depan kamera? Padahal mah, ujung-ujungnya tetap nyerahin masalah ke instansi yang bukan tempat buat penyelesaian masalahnya. Mungkin niatnya mulia, tapi kok rasanya ini bukan jawaban yang tepat gitu ya. Anak-anak sekarang tuh bukan robot yang bisa diriset pakai push up dan baris berbaris. Mereka itu tuh butuh pendekatan yang nyambung sama dunia mereka. Bukan diteriakin jam 5 pagi sambil disuruh lari keliling lapangan. Banyak dari mereka bermasalah dan kelihatannya bandel karena mereka nggak punya ruang buat didengar. Terus jangan salah, pendekatan militer itu tuh bukan tanpa resiko. Anak yang tadinya cuma nyebelin bisa jadi makin rebel, makin keras kepala, atau malah trauma. Bayangin aja, kalian dikirim ke tempat asing, terus disuruh nurut tanpa boleh nanya kenapa. Padahal, masalah kalian aja nggak ada yang pengen tahu. Mau berubah gimana kalau yang dirasain malah kayak dihukum. Dan yang paling bikin aneh, seolah-olah semua masalah anak nakal ini karena mereka aja yang salah. Padahal, bisa jadi ini adalah masalah sosial. Karena nggak semua anak lahir di rumah yang harmonis, punya akses sekolah yang bagus, atau tumbuh di lingkungan yang suportif. Tapi, apa benar solusinya malah harus disuruh nginep di barak selama 6 bulan? Kalau emang niat ngebentuk karakter, ya jangan cuma dilatih, tapi juga didengar, dipahami, dan juga ditemani. Makanya, pendekatan yang lebih masuk akal tuh harusnya ya pendekatan holistik. Ya harus melibatkan sekolah, orang tua, komunitas, dan tentu aja anaknya sendiri. Karakter itu tuh dibentuk lewat interaksi yang sehat, bukan cuma keras dan disiplin. Kalau cuma ngandelin ketegasan tanpa empati,
Jangan kaget kalau hasilnya malah jauh dari kata karakter yang baik. Karakter nggak dibangun dari rasa takut, tapi dari rasa aman. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan karakter tuh nggak bisa instan ya kayak Indomie. Nggak cukup cuma pakai pendekatan yang keras atau disiplin. Yang dibutuhin itu tuh pendekatan yang manusiawi, konsisten, dan juga edukatif. Anak-anak nggak butuh tempat ditakuti, mereka butuhnya tempat buat bertumbuh. Kita juga perlu sadar, anak-anak yang bermasalah itu seringkali cerminan dari masalah yang ada di sekitarnya. Mungkin lingkungan keluarganya nggak mendukung, sekolahnya nggak ramah, atau lingkungannya kurang kasih ruang buat berkembang gitu. Jadi kalau kita mau bantu mereka, ya bantu juga sistem dan lingkungan yang selama ini mereka hadapi. Dan ini bukan cuma urusan pemerintah aja, kita semua bisa ambil peran. Coba jadi guru yang lebih peduli, jadi teman yang mau ngedengerin, atau bahkan cuma jadi contoh kecil tentang gimana caranya jadi orang dewasa yang punya karakter. Perubahan itu dimulai dari yang kecil dan yang deket dulu. Intinya, kalau mau punya anak muda yang nggak cuma nurut karena takut, dan anak muda yang bisa mikir kritis, tahu arah hidupnya gimana, dan juga bisa tanggung jawab sama pilihannya, pendidikan karakter seperti itu tuh bukan cuman dari ngebuat mereka jadi takut, tapi harus bisa ngebuat mereka lebih sadar. Kalau kamu ngerasa topik ini layak buat diobrolin, yuk bantu sebarin. Jangan lupa like, komen, share ke teman kamu, dan tentu aja subscribe ke channel Baiklah. Biar kita bisa terus bahas hot topic dengan cara yang santai dan juga relate.